Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah teman-teman, di pagi hari ini Faiz kedatangan tamu spesial. Bahkan sangat spesial menurut Faiz ya. Untuk teman-teman yang berada di wilayah kota Serang dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan narasumber Faiz di pagi hari ini ya. Ajeng aku wong Serang lamun oro karo narasumber Faiz di pagi hari ini ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa, beliau adalah Pak Edi Rosadi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah. Aja kendor. Aja kendor. Merdeka 17 Agustus. Siap, mungkin bisa disapa-sapa dulu Pak Edi, masyarakat kota Serang yang Pak Edi cintai, silakan. Selamat pagi para penonton ya. Jadi saya ini kesini diundang oleh Harpa karena dia kemarin habis video saya di tugas saya di Gang Rendah ya, mengatur lalu lintas. Saya bukan parkir, mengatur lalu lintas, mengatur arus lalu lintas ya. Yes. Saya selama dari 2015 belum ada kecelakaan atau tabrakan. Malah itu yang tabrakan itu yang ini saya obatin. Saya di motor listrik itu ada obat semua. Obat merah, kapas, apa itu ya. Itu tersedia, itu standby. Di sepeda listrik iya. Ya, dia. Aqua, siapa yang pingsan kasih Aqua. Mantap. Gitu. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan Faiz bersama dengan Pak Edi Rosadi ini akan membahas soal mengenal lebih dekat sosok beliau teman-teman ya, kakek yang berjiwa patriot tuh ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian follow ya di semua sosial media Las Harfa, di Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Jadi kalau Faiz membaca sedikit cerita soal perjalanan hidup seorang Pak Edi Rosadi, ini merupakan pensiunan dari Dinas Perhubungan DKI, Jakarta. Tahun 74. Tahun 74. Kemudian balik ke kota Serang dan bisa dikatakan sekarang ini Pak Edi menjadi ikonik lah menurut Faiz ya. Rasanya teman-teman warga kota Serang sudah sangat kenal dengan Pak Edi Rosadi gitu. Pak, mungkin bisa diceritakan sampai akhirnya menggunakan kostum yang luar biasa unik ya, bisa dikatakan awalnya bisa diceritakan gimana ini Pak Edi? Oh, ceritanya gini, dulu itu saya pramuka Bayangkara ya. Waktu zaman SMP tuh, SMP 1 negeri ya. Nah itu saya aktif dalam pramuka Bayangkara. Latihannya itu di Polres Serang. Waktu itu dilatih sama waktu itu Polresnya itu bapaknya Titik Adi, tahu siapa tuh ya. Pokoknya mah ikut aja. Jadi setiap ada tahun baru, Natal itu mengamankan tahun baru sama itu Idul Adha ya. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, di alun-alun tuh ngatur lalu lintas gitu. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Membantu orang meninggal, mengawal orang pernikahan, jalan motor tuh, ngawal istilahnya ya. Siap. Itu. Pak Edi, Faiz mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di Serang atau di Banten nih. Dapat kostumnya dari mana? Pak Edi beli sendiri kah atau ada yang memberi gitu? Oh, Pak Edi itu ya waktu itu yang pakaian ABRI, waktu zaman TNI, waktu zaman Pak Harto, Pak Edi ikut hari ulang tahun di Anyer dulu ya. Waktu itu Pak Harto masih hebat ya. Masih gagah lah gitu. Di situ tuh waktu itu masih ada bukan Kopassus ya, RPKAD yang memberantas PKI itu. Siap. Nah dia itu di sana dari Marinir, dari Kopasgat. Sekarang Kopasgat itu dulunya Kopashas ya sekarang. Dulu Kopasgat. Marinir itu KKUAR dulu. Zaman saya waktu masih Jakarta ya. Nah itu. Nah waktu terus kemarin ini ada ulang tahun TNI di Merak, hadir juga diundang Pak Edi sampai kemah dia bawah gunung. Nah baju-baju itu mau pulangnya Pak Edi mau perlu sepatu loreng nggak? Kalau dikasih mau aja kenang-kenangan, dikasih Kopassus ya. Terus mantel Marinir, nah mau nggak? Mau buat hujan, kasih. Helm Gegana mau nggak? Mau aja, saya bilang gitu. Tuh helmnya.
Kalau beli 1 juta itu. Siap. Kalau katanya dibeli 15 ya, di koperasi. Coba helm itu berapa harganya? 1 juta. Siap. Sekarang ada berapa Pak Edi di rumah kostum-kostum itu ada berapa banyak kostum banyak, tentara? banyak tuh. Ada yang dari Kopassus, ada dari Marinir, dari Depu, jadi ganti-ganti kan. Jadi orang nggak bosan. Betul. Kan ada tukang parkir itu sampai kotor. Ya. Dari PMI kemarin dikasih tuh PMI. Mantap. Ya. Jadi setiap hari beda-beda Pak Haji kostumnya ya? Iya. Nah, waktu saya pakai motor listrik, ada Tikati tuh, kayak gitu ya. Kopassus, Pak Edi sini, Pak Edi foto siapa? Foto saya. Mau nggak rompi? Rompi yang ada tempat minumnya sini. Jadi Pak Edi kalau mau minum tinggal jedot aja, ada serangnya. Mau aja Pak. Kasih masih baru. Tuh tanyain Pak Edi. Pakai bahasa. Pas lagi dipakai Bapak Edi ya. Jadi rompi dari mana tuh? Kata Kopassus ya, Pak Priyo. Pulang dari Manokwari tugas tuh, bagi barang merah dia. Itu foto-foto aja. Waktu zamannya masih itu ya, pakai itu masker. Lagi minyak wangi. Begitu. Tadi foto-foto, ada fotonya. Tuh ya. Siap, jadi hampir sebagian besar kostum-kostum yang Pak Edi gunakan, Pak Edi bukan dapat beli. Bukan dapat beli ya. Dapat dikasih. Dapat dikasih. Iya. Kurang lebih ada 10 kurang. Lebih. Mantap teman-teman. Dan itu Pak Edi setiap hari berganti-ganti gitu ya. Kostum hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus ya Pak. Edi ini juga selain sebagai pengatur lalu lintas di Gang Rendah, teman-teman di Pocis, merupakan juga penyapu di madrasah. Iya, benar. Iya, nyapu mungkin bisa madrasah. Diceritain Pak Edi aktivitasnya dari pagi sampai dengan sore Pak Edi. Ya, waktu sebelum parkir, Pak Edi itu istri saya kan jualan bakwan, ya kroket, bacang, keripik, dangder. Saya kan jualan. Kalau gitu, kalau sudah pulang, saya bagi nyapu. Ya, nyapu itu penghasilannya dari pedagang-pedagang itu Pak Edi nggak minta. Cuma ikhlas dia, ada yang ngasih 100 dulu ya, kan dulu 200 juga masih besar dulunya. Sekarang maka 1000. Jadi uang 1000 sekarang dulu 100. Siap. Nah, sekarang mah rendah aja ini kan uangnya. Bayan kan. Jadi makan tuh masih murah dulu. Iya. Sekarang kan mahal, paling rendah 1000 ya. Nah, dulu mah murah, bakso semangkok 200 perak, sekarang mah. Siap. Jadi pagi nyapu, kemudian dilanjut baru jam berapa itu biasanya Pak Edi mulai keluar dari rumah untuk mengatur lalu lintas? Kalau lalu lintas ya, kalau hari Jumat tuh Pak Edi makan Jumatan. Jadi jam 9, setengah 11 pulang, lihat jam aja. Nanti ada yang ganti lagi, gitu. Siap, tapi kalau selain hari Jumat, Pak Edi dari jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Kalau dulu ya, dulu tuh masih sehat itu, jam 9 sampai Johor pulang Pak Edi. Ganti orang Padang. Orang Padang itu dulunya kan jualan kalender sama sendal rematik di Gang Rendah Tikungan tuh. Nah, bilang gini, Pak, kalender berapa tuh satunya? 10.000, udah 15.000 doang. Iya, dibayarin aja. Kan ngeluarin uang penuh nih, 500, 5.000-an segala 1.000-an. Penuh, logam penuh. Banyak yang ngasih Pak Edi mah. Pak Edi, kalau Pak Edi pulang saya atur ya. Kalau tabrakan jangan suruh saya sebelumnya. Iya, tadinya tidur di masjid pegantungan, ya. Bagian nyapu, bagian adan, dianya tuh. Berhasil tuh. Kalau pulang parkir katanya dihitung, ada yang lapor sama saya, logamnya tukerin, Indomaret ya, gitu. Orang Padang tuh. Kayak di mana nih kalau ada orang mau masuk mobil, Pak tolong ada perboden, LED pasang, ya nanti saya yang salahin. Gitu. Siap. Pak Edi, kalau tadi Pak Edi bercerita soal banyaknya kostum-kostum pemberian dari tentara dan lain sebagainya. Ini Faiz, pertanyaan berikutnya soal ini sepeda nih yang Pak Edi pakai setiap harinya kan ini unik, ada bunyi-bunyinya, kemudian ada bendera. Itu Pak Edi yang ngeset atau Pak Edi yang ngeracik gitu ya? Atau seperti apa Pak Edi? Begini ya. Pertama Pak Edi tuh ngumpulin uang ya. Pertamanya itu sepeda ban yang gede. Itu contohnya di Tol Gentong.
Yang satu dibeli Brimob warna kuning, saya yang merah. Pakai itu masih sehat pedinya juga ya dulu mah kan. Jadi kalau kita naik dari Kaloran ke Gang Rendah itu bolak-balik 4 kali kan, waktu itu masih 4.000 ya. Udah 16.000. Kalau naik sepeda kan lumayan kan bisa dicelengin. Nah gitu. Akhirnya Pak Edi tuh lama-lama berat. Ada orang anak kecil sama bapaknya, Pak pengen sepeda kayak Pak Edi yang manja gede katanya. Nggak ada toh gentong, itu mah contoh doang. Nah, belinya tuh 3.200.000. Bagus sepedanya, nggak yang punya pokoknya serang. Apa segitu? Nangis anak ke rumah. Jam 11 malam dibawa anaknya. Pengen yang ini aja sepedanya, dikasih yang itu nggak mau, pengen yang gede. Anak SMP masih. Berapa Pedi? Ya terserah, mau 1 juta, saya mah ikhlas. Orang dapat dikasih ini, ya duitnya, lagi ya. Bukan dapat ngumpulnya, dapat dikasih kan. Terserah berapa. Bayarin 2 juta. Sepeda yang Pak Edi setiap hari pakai itu? Iya, yang merah tuh. Yang merah. Pak Edi beli yang kuning tuh. 1 juta ini ada di Paji ya, Paji ya. Sekarang ada di Paji, diamankan di sana karena kontrakan saya ngambil 3. 3 itu 3 kamar itu karena banyak barang-barang ya, bangsa sepeda, kulkas segala gitu. Nah, jadi akhirnya dipindah ke sana kali Pak Edi mau umroh, ya kan? Nantinya bayar berat, ya kan? Jadi kontrakannya udah dibayar nih. Bulan Juli, Agustus, September lunas karena Pak Edi mah itu hasil dari mana? Dari Gang Rendah. Oh, mantap. Pak Edi, kalau dulu kan Pak Edi memang apa yang tadi Pak Edi ceritain ngegoes Pak Edi, kemana-mana ngegoes. Sekarang Pak Edi, ini sepedanya sepeda listrik nih Pak Edi. Kenapa akhirnya pindah dari ngegoes ke sepeda listrik? Selain apa yang tadi Pak Edi sampaikan juga udah mulai tidak kuat lagi Pak Edi ngegoes. Gimana itu Pak Edi ceritanya? Jadi ceritanya ya, saya tuh pertama di Serang yang punya sepeda listrik saya. Itu dari Pisang Mas, itu hadiah itu waktu zamannya kampanye Pak Jokowi ya. Itu kan kampanye kan kadang dapat duit ya, dari sana dari sini kumpulin. Nah, pas begitu Pak Edi gak usah ini katanya, gak usah beli. Berat katanya harganya mah. Udah kasih hadiah aja. Gitu. Kata supir Pak Jokowi. Udah katanya nanti beres Pak Edi lah. Siap. Iya, oh siap terus. Punya 3 saya, warna biru ya, sepeda hitam, listrik. iya. Cuma akhirnya swap. Kemarin sama Pak Haji tuh, motor itu udah 2 tahun nggak bisa jalan, akhirnya mati 3 tuh ada di bawah. Bekas kebanjiran, Pak Edi masuk aja. Waktu banjir di Celame itu yang ada Harfa itu ya, masuk. Kan di situ kan sering banjir. Kerendam. Waduh, macet. Didorong sampai Kaloran. Siapa Ji? Sekarang punya 3 sepeda listrik. Salah satunya dari ketiga sepeda listrik yang Pak Haji miliki sekarang itu dari pemberian Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini ya, Pak Edi ya. Itu yang biasa sering Pak Edi pakai yang mana? Yang dari Pak Jokowi kah atau dari yang Pak Jokowi yang merah ini? Yang merah. Waktu ini. Kalau yang hitam itu waktu zamannya kampanye dulu lah, itu 2005 dulu ini ya isinya. Kan presiden kan ganti-ganti tuh. Ada SBY, ada Megawati, ada Gus Dur ya. Nah itu hadiahnya gitu kalau kampanye. Karena buat apa? Buat kampanye. Tapi yang pemberian Pak Jokowi sampai sekarang masih ada? Masih ada. Masih suka dipakai tadi? Tuh, Pak Haji. Jadi tadinya macet ya karena bekas kebanjiran. Akhirnya diganti habis 1.800.000 kemarin ya. Waktu Harfa bawa apa itu? Beras sekarung di beca ke sana, bawa Indomie, minyak goreng. Nah itu dibagikan para janda-janda, anak yatim, ya Indomie segala. Gitu. Siap Edi. Jadi saya merasa terima kasih dari Harfa nyumbang ya. Itu pas waktu itu habis mau ngupat ya perasaan ya, pertengahan itu bulan puasa apa tuh ya. Nah, ini sempat dibagikan tuh, gitu. Alhamdulillah Pak Haji, ini dari teman-teman donatur yang baik juga nih, baik. Menyalurkan ke Harfa, kemudian Harfa
menyalurkan ke Pak Edi dan yang lainnya gitu Pak Edi. Nah ini yang menarik juga teman-teman sahabat harapan dimanapun Anda berada, ini dalam waktu dekat Pak Edi katanya pengen umroh. Nah ini seperti apa nanti setelah yang satu ini Faiz bakal kepo-kepo nih ya proses Pak Edi akhirnya sebentar lagi akan melakukan ibadah umroh. Tetap di podcast Las Harfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan. Tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Las Harfa dan masih bersama dengan Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi. Kali ini tampilan lengkap Pak Edi ya. Tadi alhamdulillah beliau bawa helm. Kemudian ini apa namanya Pak Edi? Ini pelindung ya. Pelindung tangan Pak supaya jangan kena panas. Siap. Ya, dan tadi Faiz sempat mohon maaf pakai juga helm yang Pak Edi gunakan. Anti peluru. Berat banget ini Pak Edi. Ini helm anti peluru. Kalau ditembak hancur, nggak bisa. Siap, itu berat banget. Ya berat pakainya ini. Kurang lebih ada 3 kilo kayaknya. Iya ada, berat ini berat Pak. banget teman-teman. Jadi ini Pak Edi kalau mengatur lalu lintas memang all out banget, seragam, helm dan lain sebagainya. Udah dicopot aja mungkin Pak Edi karena berat. Ya. Jadi gini ya, helm ini bukan dapat beli Pak Edi, dapat dikasih ya. Tapi kalau beli ini harganya 1 juta. Kalau nggak percaya tanya di Brimob di zona militer. Kalau Pak Wilsawan pengen lihat di Brimob ada 1 juta. 1 juta yang helm Pak Edi gunakan teman-teman ya. Karena berat teman-teman kurang lebih berat ini. Nah ini kurang lebih 3 kilo teman-teman ya. Hampir 3 kiloan berat. Kalau ini kaki mah pincang aja. Pincang berat, ada besinya. Nah, teman-teman sahabat harapan dimanapun teman-teman berada, kalau tadi kan di segmen pertama kita sempat menyinggung soal Pak Edi yang sebentar lagi akan umroh teman-teman. Insya Allah doanya 8 Agustus Pak Edi. Iya, 8 Agustus. Jadi kurang lebih seminggu lagi nih Pak Edi akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Kemungkinan 17 Agustus di sana Pak Edi. Di sana ya. Dan ini yang menarik teman-teman, ternyata proses Pak Edi umroh yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, proses nabungnya dari 2015. Mungkin bisa diceritain Pak Edi dari nabung sampai alhamdulillah di bulan depan akan umroh nih Pak Edi. Silakan. Pertama saya tuh nabung ya dari para yang suka lewat-lewat tuh di Gang Rendah kan ada yang ngasih ada yang enggak gitu ya. Soalnya Harfa juga nyumbang juga. Itu udah berapa kali nyumbang saya. Jadi uang itu bukan buat beli makanan Pak Edi mah, disimpan itu ya, istilahnya buat pengen umroh gitu, ingin tahu Ka'bah ya di sana itu, bagaimana keadaan cuaca di Makkah ya, pengen lihat onta ya di sana itu, pengen ziarah ke Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di sana. Jadi Pak Edi itu pengen sekali gitu, iya di sana tuh. Siap. Jadi dari 2015 teman-teman bisa teman-teman bayangkan, alhamdulillah sekarang 2023. Jadi 8 tahun. 8 tahun. Pak Edi nabung, alhamdulillah. Dari ini juga dari Kapolda, waktu Kapolda Banten waktu itu Kapoldanya Pak Sigit Prabowo. Yang sekarang jadi Kapolri, itu nyumbang juga dulu jalan adun. Siap. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, tuh, ini paspor Pak Edi ya. Tuh, ini paspor Pak Edi. Tuh, insya Allah teman-teman, Pak Edi nanti di tanggal 8 Agustus 2023 ini akan berangkat umroh. Gimana rasanya Pak Edi akhirnya nabung bertahun-tahun akan segera terrealisasi mimpinya Pak Edi? Ya ngimpinya puas lah, pengen sekali cepet berangkat ya, biar ini tahu gitu ya. Siap, Pak Edi. Setelah salah satu mimpi Pak Edi terwujud untuk berangkat umroh ke Tanah Suci, ada mimpi apa lagi sih sebenarnya dari seorang Pak Edi Rosadi pribadi? Mimpinya pengen apa lagi? Ya mimpi apa ya? Setelah umroh nih Pak Edi pengen apa gitu misalkan? Ya pengen apa? Ya pengen ini lagi naik haji. Ya kalau ada yang ngajak ya, karena udah pengalaman umroh kan kitanya kan nggak ini kan bebas kan di sananya. Siap. Karena paspor ini 10 tahun, kepakainya 10 tahun ya.
Kalau dulu 5 tahun, ini bikinnya di Kaligandu. Dulu di Merak ya. Nah, ini. Siap. Nah. Jadi mimpi Pak Edi berikutnya adalah, alhamdulillah teman-teman doakan ya. Doakan, semoga panjang umur. Amin. Ya. Semoga panjang umur ya. Doakan masyarakat Serang, masyarakat Banten, insya Allah tanggal 8 Agustus Pak Edi akan berangkat umroh. Dan tadi Faiz sempat bertanya juga mimpi berikutnya apa, pengen naik haji. Naik Pak. haji, amin, ya. Amin ya Allah. Saya umur udah 73 jalan ya, 73. Siap. Jadi sekarang Pak Edi udah 73 tahun ya, Pak Edi, alhamdulillah. 73, Pak Edi, pertanyaan Faiz berikutnya mau sampai kapan Pak Edi ini mengatur lalu lintas di jalan? Tadi Pak Edi juga sempat bercerita, namanya keserempet mengatur lalu lintas sudah biasa gitu, Pak Edi. Mau sampai kapan rencana? Sampai terus atau seperti apa Pak Edi? Jadi saya tuh kalau masih sehat ya bisa ya, masih membantu gitu istilahnya. Tapi selama 2015 tuh belum terjadi kecelakaan. Ya malah orang tabrakan di Lintong tuh ya, di Lintong. Itu orang minta-minta yang pakai apa lori gini tuh, saya kasih 5.000 tuh. Mobil mau nabrak dia, saya stop Pak, awas. Saya seberangin, naik ke Lintong, ke trotoar. Malah ngasih 100.000 sama Pak Edi, tukang itunya dikasih 50, jadi 40. Saya amankan kan. Oh siap. Jadi Pak Edi waktu itu posisi mengamankan mohon maaf, yang minta-minta pakai lori, diseberangin lah sama Pak Edi. Kemudian ada yang nyebrang, justru Pak Edi dikasih 100.000. Karena mobil yang mau nyebrangnya. Yang yang minta-minta tadi dikasih 50 sama mobilnya. Gede Pak Edi ya. Iya, kata ini makasih Pak Edi. Kalau sepertinya ketabrak, saya waduh, nyawa orang. Karena tidak terlihat mungkin. Tidak terlihat. Tapi itunya apa lorinya ada spionnya, cuma gini-gini ya. Coba ada lihat ya, orang Cilegon tuh apa dari Kopas turun, kadang saya turunin ya. Ayo Pak, seberangin. Kan gini dia jalannya. Mungkin pernah lihat Pak Edi. Ada juga yang minta-minta tuh ya, suaminya hebat, istrinya suruh merangkak gini nih. Mungkin lihat ya, ada loh pasal lama. Saya kasih tuh lagi 5.000 lagi. Ada yang ngasih 50. Ke Pak Edinya? Iya. Masya Allah, langsung kan? dibalas hari itu juga oleh Allah Pak Edi. Allah itu adil sebenarnya mah. Adil Allah itu. Iya. Saya ngasih anak yatim ya. Asal lebaran kan gini, lebaran Pak Edi salin. Amplop udah masukin tuh, beli amplop kecil aja. Pak Edi ya? Iya. Yang orang agak dewasa 5.000, anak kecil 2.000, ada yang 3.000, anak madrasah tuh, madrasah Al-Huda, ya kan situ ada Tika, Al-Huda, nah itu. Kalau seperti sekarang nih ada bulan Asyura nih ya, membantu anak yatim Pak Edi mah, taruh di masjid, ya nanti kan dibaginya di masjid tuh, dipanggilin anak yatim tuh ya, dibagiin, saya nyumbang kan 100.000. Kadang saweran, dikasih permen. Naik ke atas madrasah Al-Huda. Anak-anak, saya nih saweran. Wah, iya, senang saya untuk main-main anak gitu. Siap. Jadi melihat anak-anak itu senang ya? Senang, iya. Ini uang yang itu tuh di tas tuh ya. Receh 2.000, 1.000 udah siapin buat anak-anak yang kalau ke rumah. Gitu. Nanti pulang dari Mekah mau beli foto-foto yang ada gambar Ka'bah, ada apa itu Medina, kan ada yang cetrek, nanti saya beliin. Anak-anak pada pesen itu, anak madrasah itu udah. Jadi nanti saya mah korban udah bosen katanya. Apa itu yang kamera yang tek gitu. Kan ada ya. Iya. Saya tuh waktu itu masih kecil ya, waktu SMP ya SD lah. Dibeliin tuh sama mbak saya tuh pulang dari Mekah dulu kapal laut, kapal laut dulu mah. Ke Mekah tuh iya, Mekah berapa bulan itu. Dibeliin itu saya tuh inget saya mah tuh. Tahu kemana tuh? Seneng tuh. Wih, Mekah ada, pencet lagi Medina. Terus itu ada onta gitu.
Bagus. Ya, jadi memang Masya Allah Pak Edi tadi bercerita teman-teman bagaimana kebaikan yang beliau lakukan, memberikan 5.000 langsung dibalas oleh Allah menjadi 50.000, langsung dibalas menjadi 100.000, langsung di hari itu Pak Edi, bahkan di jam langsung itu. Masya Allah dahsyat, ini bisa kita ambil pelajaran banyak dari Pak Edi, meskipun kondisi Pak Edi, mohon maaf ekonominya juga tidak bagus Pak Edi, tapi Pak Edi suka memberi Pak Edi, memberi, terutama untuk anak-anak. Anak-anak ya. Jadi sebentar lagi nih Asyura Pak Edi sudah punya udah siap nih 2.000, 1.000, 5.000 saweran nanti ya, nanti le Agustus ya, belum berangkat nih udah ini saya bagikan. Uang Anda tuh dapat ya, ada orang-orang itu harus kembaliin lagi ya kan. Allah mah adil. Adil. Iya benar. Siap. Pak Edi dari 2015 Pak Edi mengatur lalu lintas sampai dengan sekarang 2015 ya, kalau mulai aktif Pak Edi di Gang Rendah. Siap, sampai dengan sekarang Pak Edi pernah punya cerita yang menarik atau susah dilupakan nggak Pak Edi, misalkan kejadian apa atau seperti apa Pak Edi? Oh ya pernah gini. Dulu itu saya naik motor listrik ya. Dari rumah nggak pakai helm. Jumat nih, karena Jumat waktunya pendek. Jumat kan, Pak Edi naik motor. Pas di Gajah Mada lembaga tuh, Gajah Mada fotokopi. Pak Edi tuh naik motor belum ada sirine tuh, yang biru warnanya motor listrik Pak Edi ya? Motor listrik yang biru, yang biru. Ada goesannya itu mah. Pak Edi seret, nggak ada sirinenya. Si Pak Edi kan minggir, nggak pakai helm, pakai topi aja, seret, nggak pakai dinas, seret. Dia masuk dari sini, di sini parkiran mobil, nyelip. Pak Edi didorong dari sini nih. Dari samping belakang, kanan kiri Pak Edi? Dari kiri berarti ya? Dianya kan lihat ini, di stangnya kan ada HP itu. Nggak fokus ke depan Pak Edi ngeliat HP ya? Lihat HP, ngeburu ini, ngeburu penumpang. Ngeliat HP, wah mental Pak Edi pingsan. Oh Pak Edi pingsan. Pak pingsan digotong orang, kan banyak kenal, motor pecah akinya, bukan helm, spion patah semua, mesinnya rusak, ada di rumah Pak Haji, dipinggirin sama orang-orang. Pak Edi digotong, minumin aqua sama orang, baru terang. Nggak kelihatan motor, ngeliat apa. Untung di belakang ada mobil, sepi Jumat kan. Pas pinggirin, sobek tangannya. Tuh, bekasnya tuh. Iya, bekas ya Pak Edi. Itu 2000 berapa ya? Waktu itu 2020. 2020 siap Edi. Tuh sobek tuh ya. Siap Edi. Dibawa puskesmas Singandaru. Siap. Di situ di Jalan Pandean. Dibawa, ada yang nolong. Pas begitu kata Kopassus tuh udah sadarnya. Pak, siapa yang nabrak? Gojek mana gojeknya? Kabur Pak, takutan. Pas begitu dikasih 150 sama Kopassus tuh. Udah Pak, bawa aja ke Singandaru, ke Singandaru. Ada tukang cincin tuh, Supri namanya tuh. Itu membantu saya. Dibawa pakai motor Pak Edi dipinggirin aja, tinggal aja. Salah Pak Edi ini bawa. Dokter, kata Pak Dokter, Pak Edi kenapa ini? Tabrak gojek. Pas begitu udah ya dijahit segala itu di puskesmas darurat, orang darurat. Berapa Pak Dokter? Nggak usah bayar, Pak Edi mau udah ngatur lalu lintas. Hitam gitu ya. Padahal uang dari Kopassus ada siap. Ini Pak, nggak usah katanya. Pak Dokter siapa itu namanya Pak Edi? Tahu Pak, saya Pak Dokternya ganti-ganti ya. Jadi istilahnya uang masih ada 150 ini. Malah saya kasih Supri yang cincin tadi. Cincin itu. Supri, saya kalau ngetolongin Supri, waduh bahaya kan saya ini. Robek ini. Kena ini payah nih. Bahkan sampai dengan sekarang Pak Edi nggak tahu siapa yang nabrak itu orangnya Pak Edi? Nggak ada kabur aja Pak Edi ya? Saya kan matanya udah gelap, Terus yang nolong yang itu ngubernya nggak ada. Nggak macet waktu itu. Lancar. Jumat kabur. Yang merasa pernah nabrak Pak Edi ya? Tanggung jawab dong. Kabur. Apalagi sekarang motor ya. Banyak yang nomornya nggak ada.
Jadi kalau tabrak itu bingung Pak Edi ya? bingung mau nyatet gimana nomornya. Kadang nomor palsu juga Pak Edi ya? Ya biarpun kita punya HP, mau HP apa nomornya nggak ada. Iya. Ya kan? Sekarang itu bangsa Gojek, Maxin segala kan mau berwaktu, ya berduit, duit. Siap. Ya kalau Pak Edi bukan mau berduit, dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Siap. Jadi itu ya Pak Edi. Ikhlas ya, ikhlas Pak Edi, ikhlas. Ikhlas teman-teman ya. Ikhlas ya, yang penting ikhlas. Tapi nanti juga ada yang ngasih. Biar Pak Edi pakai listrik, nggak ada mobil slot gitu. Pak Edi udah makan belum? Belum. Beli nasi padang kasih 10.000. Alhamdulillah. Cengin, makan di rumah. Alhamdulillah. Gitu. Siap ya. Kan bisa tuh ya kan, dikit ya. Alhamdulillah Pak Edi. Nggak sia-sia teman-teman hasil perjuangan Pak Edi menabung dari 2015 sampai dengan sekarang 2023 ya. Insya Allah bulan depan Agustus ini Pak Edi akan berangkat umroh. Dan tadi salah satu kisah yang sulit dilupakan, Pak Edi pernah ditabrak oleh pengendara sepeda motor dan kabur ya Pak Edi. Alhamdulillah karena Pak Edi orang baik, ini banyak yang nolong. Pak Edi sudah lama tinggal di Kota Serang. Kalau Pak Edi melihat Kota Serang itu seperti apa sih Pak Edi secara keseluruhan? Jadi begini ya, Kota Serang tuh zaman dulu ya. Waktu Pak Edi itu mah bukan SD, bukan SR dulu. Sekolah itu bukan pakai buku, pakai sabak. Nulisnya pakai gerit. Kalau udah dihapus saya udah ngitungnya apa? Pakai lidi, kadang kaki segala. Kalau pakai HP, ya kan? Sekarang mah udah modern. Kalau dulu mah pakai sabak dihapus sudah, pakai tinta, gitu. Terus waktu itu SD ya dulu mah upacara tiap Senin periksa kuku. Sekarang nggak ada upacara 17 Agustus pawai. Serang, Kota Serang tuh pawai, ada karnaval. Sekarang mah nggak ada. Jangan Pak Edi mah karnaval tuh rame. Malamnya pasar malam. Itu Presiden Pendopo itu ada wayang golek, ada reog, bayangkara di situ tuh ya. Di kabupaten ada lagi banyak. Siap Pak Edi, artinya banyak hiburan. Iya. Siap Pak Edi. Terakhir mungkin Pak Edi dari perbincangan Faiz dengan Pak Edi di pagi hari ini teman-teman, pesan dong Pak Edi. Yang pertama pesan untuk pemimpin di Kota Serang. Yang kedua pesannya untuk masyarakat Kota Serang seperti apa Pak Edi? Silakan. Kepada pemimpin di Kota Serang ya, sebanten lah istilahnya ya, kalau bisa ya, itu supaya Kota Serang ini jangan macet ya, jalan-jalan yang rusak itu harus dibenahi. Kemarin saya macet di Kalolan, saya ngatur. Macet dari arah sana dari sini karena apa? Jalan rusak di Kalimati yang pernah kebanjiran bongkar itu rusak sampai sekarang. Kalau percaya lewat Kalimati itu ya di situ. Kalau orang Kalimati itu orang naik motor sampai minggir-minggir. Itu waktu banjir kemarin rumah yang pinggir kali hancur ke bawah. Jembatan Kaujon ada yang rumah hanyut, ada yang mati satu. Pak Ji ya? Ke bawah. Yang banjir sempat melanda Kota Serang, yang Banten lama kebanjiran Pak Edi. Kepada warga Kota Serang atau Banten, janganlah membuang sampah di kali, bahaya. Supaya jadi nyangglek tuh. Jadi air yang mau ke laut balik lagi istilahnya. Jadi sekarang kan banyak solokan-solokan dicor, tutup, mampet, masuk ke rumah orang. Nah, sekarang kan jalan kan dicor, tinggi. Ini yang enggak, masuk ke sana, banjir. Walah kasihan orang ini. Iya kan? Kasihan malam-malam, hayo hujan deras. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Edi. Itu dia dua pesan yang disampaikan oleh Pak Edi teman-teman untuk pemimpin di Kota Serang di Provinsi Banten, tolong diperhatikan jalan-jalan yang rusak. Karena itu menyebabkan kecelakaan juga. Macet.
Nah, kemarin aja macet. Pak Edi yang ngatur. Kalau Siap, percaya, mantap. tanya sama ya. Macet kemarin Siap. sore. Sampai jam 7 Waduh, ngatur Pak mantap, Edi. mantap. Dan untuk masyarakat Kota Serang, masyarakat Banten, jangan buang sampah sembarangan. Banget, Harus ya. pada tempatnya. Nah, Terima kasih iya. Pak Edi sudah hadir di podcast Lasarva. Ya. Sangat menginspirasi teman-teman. Semoga apa yang Pak Edi sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya, Faiz amin. pamit. Pak Edi Assalamualaikum. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat umroh.